bisa kan? Oh ya sebenarnya. Oke. Oh iya, karena kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam AI ya. Ada AI yang bersifat masih biasa, ya kan, agentic dan lain sebagainya. Nah sekarang kita belajar tentang penggunaan dari agentic AI tadi. Tapi ini AI yang berbasis game, generatif AI yang berbasis teks. Lalu saya judulnya Seni Prompting AI yang efektif. Sebelum saya lanjutkan materi ini, ada yang familiar dengan kata prompting? Prompt. Ada yang tahu? Perintah. Oke. Komunikasi. Oke. Ada lagi? Pertanyaan. Oke. Ya, jadi jawaban kalian sudah benar semua ya. Jadi prompting ini merupakan sebuah berupa pertanyaan, perintah. Habis itu tugas-tugas yang kita tuliskan dalam bentuk teks yang akan kita berikan kepada AI. Nanti kita lanjut. Nah, agenda kita hari ini ada pengantar prompting, prinsip-prinsip dasar, teknik prompting, studi kasus dan kesimpulan. Oh ya, sebelum ini kita bahas fungsinya dulu ya Pak. Kenapa sih kita belajar prompting? Padahal saya kalau misalnya melakukan chat ke komunikasi dengan AI ya, ChatGPT, Gemini, itu bisa aja Pak jawabannya, hasilnya saya dapat aja gitu. Nah yang pertanyaannya, apakah hasil yang kalian tanyakan selalu akurat kalau kalian bertanya dengan tidak baik gitu, dengan pertanyaan yang nggak selalu ya. Nah makanya di sini ya, prompt ini pengertian panjang ya. Prompt adalah sebuah instruksi atau pertanyaan yang diberikan kepada model AI untuk menghasilkan sebuah respons. Ini adalah titik awal bagi AI untuk memahami apa yang diinginkan. Nah ini ya, ada dua poin. Pertama, panduan bagi AI, prompt yang jelas bagikan peta bagi AI. Tanpa peta yang baik ya, sudah besar. Yang kedua, kunci kualitas output. Kualitas output AI sangat tergantung pada kualitas prompt. Prompt yang buruk menghasilkan output yang buruk. Nanti saya kasih contohnya. Sebuah AI yang buruk ada yang baik. Kita belajar dulu bagaimana cara membuat prompting yang efektif. Oke, pertama, kejelasan dan spesifitas. Hindari ambiguitas, jelaskan dengan tepat yang Anda inginkan. Misal, kalian meminta jelaskan sebuah rumus persamaan segitiga sama sisi gitu ya, sama kaki gitu kan. Rumusnya beda-beda ya. Nah, itu kalian harus jelaskan spesifik. Jangan cuma kalian bilang jelaskan rumus segitiga. Ya, dia bakalan general. Dia bakalan ngasih sebuah hasil yang ya udah yang umum. Hasilnya apa? Hasilnya bisa benar, hasilnya bisa ya akurat, bisa terlihat. Terus yang kedua, konteks relevan, berikan informasi latar belakang yang cukup agar AI itu dapat memahami. Contoh, kita bisa bermain peran dengan AI. Kita jelaskan dulu latar belakangnya. Contoh ya, Anda adalah seorang guru matematika. Berikan saya sebuah rumus persamaan dari segitiga sama kaki. Contoh gitu ya. Itu kita udah ngasih latar belakang. Kenapa Pak perlu latar belakang? Ya takutnya nanti kita minta persamaan segitiga sama kaki, si AI jawabnya dengan rumus olahraga gitu, dengan bidang olahraga. Walaupun itu sekarang AI sekarang itu kalau kalian tahu ya, kita bahas ChatGPT aja, itu ChatGPT itu sudah 4.0 yang mana itu sudah kemungkinan ambigunya itu jawabannya tidak sebesar yang zaman dulu. Tapi tetap semakin bagus kalian bikin prompt, ya hasilnya tetap lebih bagus. 3. Tentukan format output. Sebutkan format yang diinginkan. Misalnya kalian mau format itu dalam bentuk daftar, poin, esai, atau kode program ya. Atau misalnya kalian mau bikin gambar, ya udah jelaskan aja. Jelaskan rumus persamaan segitiga dengan menggunakan gambar. Ya udah dibuatkan nanti PNG oleh AI tadi. Terus yang keempat, batasan ya. Kalian harus temukan ya batasannya. Contoh gaya bahasanya diperbaiki, ya kan? Jangan pakai kata-kata singkat kamu, ditulisnya jadi KM. Baik kan? Jelaskan JSKM. Tahu nggak ya sekarang? Tahu, cuman takutnya ada terjadi ambigu tadi ya. Tentukan batas panjangnya, jadi ya
Jadi jangan juga bikin sebuah pertanyaan yang jelimet, yang panjang, tapi nggak punya konteks gitu. Lebih baik dibikin singkat. Jangan singkat-singkat banget, tapi konteksnya dapat gitu. Ya, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda akan secara signifikan meningkatkan relevansi dan akurasi respon dari AI. Lanjut. Teknik prompting tingkat lanjut. Yang pertama bermain peran. Itu yang saya jelasin tadi ya. Anda sebagai seorang pemasaran digital, contoh set of task, minta AI untuk menunjukkan langkah-langkah pemikirannya sebelum memberikan jawaban akhir. View shot prompting, berikan beberapa contoh input output yang diinginkan AI untuk belajar pola. Terus habis itu ada yang iterasi dan refinement. Iterasi, ada yang masih ingat kata iterasi? Kemarin kita pelajari tentang pemrograman. Iterasi, ada yang masih ingat? Literasi, Membaca itu literasi. Ini nggak tipu, ini nggak tipu. literasi. Ada yang masih ingat? Dia catatan. Dia catatan, oke, boleh. literasi. Coba 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Literasi, kalau kalian masih ingat di pelajaran kita, mungkin kita nggak belajar ini di KKA kemarin, kita belajar ini pas di ICT, ya, di informatika. Literasi itu merupakan sebuah step dari ulangan, gitu ya. Ya, saya nggak. Jadi kalau ditanya berapa iterasi dari pencarian data A, gitu misalnya, ya udah 5 iterasi, 4 iterasi, gitu ya. Berapa kali perulangannya dilakukan? Nah ini, habis itu jangan takut untuk merevisi program. Kenapa sih namanya iterasi dan refinement? Refinementnya yang tahu artinya perbaikan, ya kan? Peningkatan. Jangan takut untuk merevisi program Anda berdasarkan output awal. Jadi ketika kalian sudah diberikan jawaban oleh AI dan kalian merasa kurang serap, ya minta lagi, ya ajukan lagi pertanyaannya ke si AI tadi. Ya lanjut. Nah, ini adalah contoh prompt yang buruk dan yang baik. Ya. Coba kalian lihat sebuah contoh prompt yang buruk. Tulis tentang pemasaran. Ya udah, ditulis aja tentang pemasaran. Hasilnya apa? Ya terlalu umum. Dia nggak spesifik ya. Masalahnya nggak dapat apa yang mau didapat, apa yang mau kita inginkan itu belum tentu benar. Nah, kalian lihat yang kanan prompt yang baik. Sebagai seorang pakar pemasaran digital, tuliskan 3 strategi efektif untuk meningkatkan engagement Instagram bagi bisnis UMKM. Sajikan dalam bentuk daftar bullet point. Dijelaskan ya output yang diharapkan ya. Daftar bullet point outputnya dengan penjelasan singkat untuk setiap strategi. Jadi lebih jelas ya. Jadi bisa jadi ini sekali prompting selesai, AI bakal jawab, AI bakal ngasih hasil yang sesuai dengan yang kita mau. Beda dengan yang di kiri. Oke, kita lanjut. Ini kasus pembuatan blog. Nah ini contoh prompt yang kita gunakan ketika kita membuat sebuah blog. Bisa kalian baca aja. Jam berapa? Ini studi kasus 2, analisis dengan sederhana. Bagian tips praktis. Oke, dari tadi penjelasan saya tentang prompting, ada yang mau ditanyakan nggak? Aman? Jelas Pak. Jelas ya? Oke, sebentar. Oke, kalau sudah paham
saya tugaskan kalian bentuk 4 kelompok yang terdekat aja di kalian. 4 orang satu kelompok diskusi ya. Kita coba minta sebuah KA atau kecerdasan artifisial untuk membuat sebuah komik. Komiknya kemarin Pak. Iya, udah ada yang ngerjain? Ada. Saya kan bawa Pak. Tapi Pak, saya bikinnya di kertas Pak. Kertas. Iya, karena saya batang kemarin. Oke, bikin aja lagi ulang. Saya minta kalian buat bikin sebuah KA komik ya, hasil dari KA itu di AI aja. Kalian bisa minta lewat Gemini, ChatGPT. Aku udah jadi Pakai AI jenis apapun. komik. Kalian minta buat komik 1 page aja. 1 page itu halaman. Temanya bebas, Pak. Temanya bebas. Yang penting gak mengandung sara, pornografi. Sarkasme jangan. Per kelompok. Nah, nanti kalian jelaskan. Kalian bisa dalam satu kelompok. Tadi kan 4 orang ya. Beda-beda yang dipakai toolsnya. Ada yang misalnya pakai DeepSeek, ada yang pakai ChatGPT, ada yang pakai Gemini buat bikin sebuah KA tadi, buat komik. Aku jadi GPT udah. Gitu ya. Nanti kalian pilih salah satu yang terbaik di kelompok kalian komiknya. Baru habis itu nanti kita presentasikan, ya. Sudah. Pak, Sudah jadi. kenapa beda-beda Pak? Yang nanti biar kalian bisa lebih kritis ya. Ini komik bagus di mana sih? Apa keunggulannya? Apa kekurangannya gitu ya? Oke, paham ya? Mau bikin lagi ya? Oke. Saya kasih kalian waktu dari sekarang. Udah bisa nyala komputer ya? Buat aja sudah. Udah. Udah habis. Udah dapat Jakir sama kita kan bentar. Oke, contoh ya. Saya kasih contoh ya. Ini contoh yang kemarin dikerjakan oleh kelas Mi. Nah, ini contoh ya. Jadi hasilnya nanti kurang lebih kayak gini. Pak mau bikin satu page mau bikin 3 grid ya boleh. Jadi ada 3 grid komik gitu kan. Itu minta AI. Bebas kan? AI. Yang penting anu gak sih AI. Yang penting pakai AI aja, nggak usah gambar sendiri. Teksnya kalian bisa atur. Jadi ya. Kalau kemarin kelas I ada yang kreatif, ada yang misalnya pakai foto sendiri gitu kan. Jadi ini bisa. Oh ya, kalau sudah punya grup WhatsApp ya. Jadi kalau sudah minta temannya masukin. Kalau sudah kalian kirim fotonya, terus kalian tulis nama kelompok kalian ya. Jadi misalnya contoh kalian kirimkan sebuah gambar tadi, kalian kirim di grup, baru tulis namanya. Ya, misal dia, Aziz, Murdi and the Gang. Sudah kita kelompok. Murdi and the Gang. Ya. Kita tulis nama-namanya. Ya. Wah. Kok itu? Wah. Buatlah ini komik.
udah ada kan? Kau buat lagi. Kirim taruh. aja menyambung. Udah tahu nah GPT itu udah jelas. Kita nama kelompok sama. Gitu. Mau apa? Oke, ini dari Asia. Serah aja. Oke, itu tadi sudah ada dari Yasin ya. Ya, Oh, Yasin ini Yasin boleh maju buat presentasi. Oke, kalau ke Yasin maju sekarang. Jaki. Apaan? Ya, Nanti kamu yang presentasi. temanya bebas. Ya, ya. Ibu lelet. Ada juga. Bitiku lelet ya. Coba lihat kirim ke aku. Udah lihat di grup nah. Satu orang lagi yang kita pilih. Siapa? Budiono. Aku ada juga. Oke, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan presentasi. Dah datang di. Komik gambar AI saya. Komik apa? Jelasin. Gimana kendalanya? Jasin Ryan. Aduh, gua. Kok jadi banget sih? Ini dengan ChatGPT. Itu bagusnya apa? Hah? Ganti kan? Coba sini. Aduh, bohongnya susah banget. Hah? Kita bikin komik. Bohongnya susah banget. Nah, jam. Coba cek jam. Kalau mau ganti. Itu soalnya typo. Atau mau ganti? Ganti aja. Kenapa kalian nggak punya warna? Apa ya? Apakah ada kendala atau mau begitu? Memang dari ChatGPT yang ngasih begini dan saya juga nggak minta detail warna. Kalau kayak lain ada nyobain? Belum ada nyobain. Langsung dia ChatGPT udah cocok gitu ya. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya terkait komiknya? Tidak Pak. Mau gimana? Oke, kalau gitu please. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banget loh itu posisinya. Iya berarti kamu tadi dong Gil. Dari saya tadi sih punya. Oke. Kalau aku serada. Iya. Karena waktu kita sudah
Ya, habis. habis, jangan lupa dikerjakan dan dikirim di WA aja ya. Tadi Yasin revisi tolong kelompoknya ditulis nama-namanya ya, jangan nama sendiri. Tulis jam. Hah? Nah yang lain juga ya tolong ya. Yang mana? Di upload di WA aja, dikirim gambar. Sambutan. Oh, yang mana? Terus tulis namanya. Yang tadi yang aku kirim di mana tuh? Nanti tulis misalnya tadi Yasin, koma, Ziad, koma, Biasa apa ya. Oke sekarang bentar Punya jam tadi guys. sebelum kita tutup. Oh. Punya buah jam. Oke jangan lupa dikumpul. Saya mau minta ini. Siapa bisa di kelompok kita? Apa? Kita referensi dulu ya hari ini ya. Kalian bisa masuk ke mentik.com terus pakai kode ini. Ya, Mentimeter. Nah, ini ada QR code-nya ya kalau mau scan. Pakai cloud Google dong. Alamak, saya Sukma. Yang 12 lainnya. Ayo. Kok gitu sekali. Oke ya, nunggu 6 orang lagi ya. Isi. Hah? Udah tahu. Masalah apa? Terus aja. Yang gampang aja deh, jadi gampang. Tidak aja mas. Gampang ya? Gampang insya Allah. Mana? Apaan ya? Waduh. Paras. Bila kalian isi. Jika waktu kita sudah habis, ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Berdasarkan apa yang kita pelajari tadi. Ya saya keputusan saya jangan lupa buat dikumpulkan, ya. Karena saya pakai ini buat nilai tadi ya. Oke kalau begitu, siapa tadi yang saya tanya ya kalau kita sudah selesai, saya minta kalian buat matikan komputernya shutdown, ya, dan perbaiki meja dan kursinya, dirapikan. Oke tadi siapa yang buka doanya? Oke, ini dipimpin tutup ya. Barjik.